Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara sekalian, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, nikmat, rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian asrama Al-Quran secara online yang dilaksanakan selama hampir 2 bulan penuh, dan alhamdulillah baru saja kita khatamkan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dan kepada seluruh wasilah hidayah yang telah beramal soleh, mengajak, membimbing dan mengarahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban ibadah dengan benar. Semuanya kita syukuri. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Kepada para jamaah yang telah bisa meluangkan waktu tekun dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti pengajian asrama Al-Quran secara online sampai khatam, disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring sehat, aman, selamat, lancar, mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Para jamaah yang saya hormati, kita bersyukur bahwa dalam menetapi kewajiban ibadah kepada Allah dengan menetapi agama Islam yang hak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam bentuk jamaah ini, kita senantiasa dinasihati, diingatkan dan diajak untuk tetap istiqomah dalam menetapi hidayah Allah. Sebagaimana firman Allah, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati kalian kecuali dalam keadaan beragama Islam. Agar kita tetap bisa istiqomah, bisa menetapkan diri kita masing-masing dalam jamaah, maka kita harus memiliki kefahaman agama yang kuat, yang dapat kita peroleh dengan cara pertama, harus hobi mengaji. Kedua, hobi mendengarkan nasihat. Ketiga, lebih banyak bergaul dengan sesama saudara seiman. Yang keempat, ridho terhadap semua kebijakan ulil amri untuk kemaslahatan bersama. Kita mengaji Al-Quran, mulai bacaan, makna, keterangan sampai faham dengan cara mangkul, mustad, dan mutasil yang disampaikan oleh guru-guru kita yang sangat berkompeten, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang seluruhnya berjumlah 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat, telah memberikan pencerahan dan wawasan keagamaan kita yang cukup luas dan mendalam.
sehingga menambah kemantapan dan keyakinan kita sebagai modal utama untuk bisa menjalankan kewajiban kita beribadah secara murni, mukhlis lillah karena Allah, dengan tujuan yarjuna rahmatahu wa yakhufuna adzabah, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Dengan mengaji ayat demi ayat, kita menjadi tahu asbabun nuzul ayat yang umumnya diriwayatkan dalam beberapa hadis. Kita tahu pula relevansi ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga kita menjadi semakin paham substansi dan konteks dari setiap ayat, yang pada akhirnya menjadikan pemahaman agama kita semakin komprehensif. Dengan mengaji, kita tahu perintah Allah dan Rasul-Nya untuk kita taati sakpol kemampuan, tahu larangan untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, dan tahu cerita untuk kita percayai sakpol pengetahuan, serta yang belum tahu kita terus berupaya untuk berguru, mencari ilmu, tolabul ilmi. Dengan mengaji insya Allah akan semakin kokoh akidah kita, keimanan kita semakin mantap, dalam menjalankan kewajiban ibadah semakin tertib dan meningkat. Dalam bermuamalah dapat kita lakukan secara benar, serta kita dapat mewujudkan perilaku yang santun, berakhlakul karimah, bisa saling hormat menghormati, saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saudara sekalian, para jamaah yang berbahagia, dengan kita menyadari betapa penting, manfaat dan besar pahalanya mengaji, maka saya mengajak kepada kita semua untuk tetap bisa meluangkan waktu dan menjadikan mengaji sebagai program utama kita dalam menunaikan kewajiban kita sebagai muslim hamba Allah. Jangan pernah merasa puas setelah kita berhasil mengkhatamkan Al-Quran. Akan tetapi kita justru diharapkan untuk terus mengaji, mengulang-ulang kembali, menderes, karena sejujurnya sebagai makhluk yang lemah, kita sering lupa dan banyak hal yang belum kita ketahui, sementara ilmu agama amat sangat luas, ibarat lautan tanpa tepi. Setelah kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran dan diberikan petunjuk pelaksanaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang di dalam hadis-hadis beliau, maka kewajiban berikutnya adalah kita amalkan agar kita mendapat derajat surga yang tinggi. Walikulin darojatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Surat Al-An'am ayat 132. Man amila solihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Surat Fusilat ayat 46. Kita sudah mengaji bab-bab yang berkaitan dengan perintah seperti sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, ibadah haji kalau mampu, korban dan lain-lain. Oleh karena itu kita terus berupaya mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah mengaji tentang larangan Allah dan Rasul-Nya, seperti dilarang syirik, berzina, berani kepada kedua orang tua kita, minum minuman keras, berjudi, mencuri, riba, dan lain-lain. Maka dengan sekuat tenaga kita harus berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Demikian pula kita telah mendapatkan pencerahan tentang kisah para nabi dan kaumnya, tentang adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka, dan lain-lain. Betul-betul harus kita yakini dengan sepenuh hati. Juga yang tidak boleh diabaikan adalah dijaga kemurnian niat dan amalannya. Niatnya karena Allah, jangan riak, sum'ah, dan ujub, serta amalannya betul-betul sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kecampuran syirik, bid'ah, takhayul, dan khurafat. Di samping itu, kita juga harus senantiasa menyadari bahwa agama Islam yang kita anut ini harus diperjuangkan keberlanjutan dan kelestariannya.
agar anak turun kita, generasi penerus berikutnya bisa menetapi kewajiban ibadah yang benar. Untuk itu, kewajiban memperjuangkan agama Allah dengan harta, tenaga, pikiran, dan lisan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara semacam inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga dan di dunianya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Para saudara jamaah, kewajiban berikutnya adalah sambung jamaah. Terus berkomunikasi, bersilaturahim agar kita senantiasa mendapatkan ilmu, nasihat, pengarahan, bimbingan, dan pemantapan dari ulil amri, sehingga keimanan kita tetap terjaga, teramut, dan tidak mudah terpengaruh. Inti dari kesemuanya itu dan sekaligus sebagai kunci penentu dari beberapa hal yang saya sampaikan di atas adalah kepatuhan dan ketaatan kita terhadap peraturan Allah, Rasul, dan ulil amri yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Alaika sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrohika wa atharotin alaik. Sahih Muslim. Dengan ketaatan itulah Allah menjadikan kita sebagai orang mulia, terhormat, berwibawa, untung, bahagia, barokah, jamaah kuat, dan agamanya lancar. Para jamaah yang berbahagia, agar di dalam menetapi kewajiban beribadah kepada Allah semakin tambah lancar, aman dan damai. Alhamdulillah, kita senantiasa dinasihati untuk budi luhur, berbudi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, mentaati peraturan agama dan peraturan pemerintah yang sah, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Budi luhur merupakan ibadah, amal soleh, amalannya ahli sorga. Inna makarimal akhlak min amali ahlil jannah, rawahu Tabrani. Inna allaha karimun yuhibbul karom wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, rawahu al-hakim. Saling mendoakan, semoga kita bisa menetapi kewajiban beribadah tersebut sampai akhir hayat kita masing-masing. Mewakili segenap panitia dan Dewan Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan selama kegiatan asrama Al-Quran online berlangsung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu kembali dalam pengajian asrama Himpunan Al-Hadis yang insya Allah akan dilaksanakan secara online pula. Demikian nasihat yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan amal solehnya disyukuri alhamdulillah. Jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paring sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.